Salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak, jadi berkat. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, sudah selesai puasa raya 40 hari. Kalau masih ada yang mau meneruskan kebiasaan yang baik ini, dipersilahkan ya. Senang sekali hari ini Rabu tanggal 25 Maret 2026 boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, renungan hari ini diambil daripada kisah seorang yang bernama Cornelius dan Rasul Petrus. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-10, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kisah para Rasul pasal 10 ayat pertama dan ayat yang kedua di layar sudah nampak. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, tolong perhatikan baik-baik. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nanti PR buat Bapak Ibu sekalian, silakan baca ya Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 48. Bagus banget ceritanya Bapak Ibu sekalian ya. Ini kisah Cornelius sangat menarik dan seringkali menjadi bahan perdebatan dan bahan pertanyaan ya. Nah, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa orang Italia ini yang bernama Cornelius, jadi Cornelius bukan orang Yahudi, adalah seorang yang saleh, takut akan Allah, suka memberi sedekah, dan rajin berdoa. Bersama saya katakan wow, 2, 3, wow ya, orang ini luar biasa. Nah, secara moral dan religius, Bapak Ibu sekalian, Cornelius ini baik banget orangnya ya. Tapi satu hal yang belum dimiliki oleh Cornelius, yaitu bahwa Cornelius belum mengenal dan belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya. Nah, ini poin pentingnya Bapak Ibu sekalian, bahwa kebaikan itu tidak sama dengan keselamatan. Sekali lagi, saya mau katakan bahwa kebaikan itu tidak sama dengan keselamatan. Alkitab dengan jelas mengajarkan ya, ayat yang terkenal dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kisah para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 menyatakan keselamatan tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama Yesus. Nah, Cornelius adalah contoh orang yang mencari Tuhan dengan tulus, tapi belum sampai kepada kebenaran penuh di dalam Kristus. Artinya, Cornelius itu sudah berada di jalur yang benar, tapi belum sampai kepada tujuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebaikan Cornelius itu tidak menyelamatkan dia. Ya, Alkitab menulis bahwa kebaikan kita itu seperti kain kotor. Jadi kebaikan itu tidak menyelamatkan Bapak Ibu sekalian ya. Kebaikan Cornelius ini menunjukkan bahwa hatinya itu terbuka untuk Tuhan ya. Karena itu
Tuhan tidak membiarkan Cornelius tetap di situ, ya. Kita juga sering ketemu di sekitar kita orang-orang yang baik, tapi mungkin tidak sebaik Cornelius, ya. Cornelius tadi dikatakan dia suka berdoa. Saya ketemu dengan orang-orang yang baik, tapi dia nggak suka berdoa, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya Tuhan kirim Petrus. Kenapa? Karena Cornelius itu tetap membutuhkan yang namanya Injil. Ini penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Kebaikan bisa membawa seseorang mendekat kepada Tuhan, tapi hanya Tuhan Yesus yang membawa seseorang pada keselamatan yang kekal. Contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya. Orang yang sangat baik, orang yang rajin dan disiplin, kalau dia pergi ke airport, ya, dia udah check in, kemudian dia sudah duduk di gate, ya, kelihatan semuanya sudah beres. Tapi kalau orang ini tetap duduk-duduk di airport itu dan dia tidak naik pesawat, atau bahkan kalau dia naik pesawat, ya, jurusan yang salah, maka dia nggak akan sampai kepada tujuan yang benar. Cornelius itu seperti orang yang sudah ada di bandara rohani. Tetapi Yesus itulah pesawat keselamatan. Tanpa Yesus, dia tidak akan sampai kepada tujuan. Tanpa Yesus, tidak ada seorang pun akan sampai ke sorga. Sekali lagi, tanpa Yesus, tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga. Banyak orang hari ini berkata, saya orang baik kok, saya tidak jahat, saya suka menolong orang. Ya, itu semua baik Bapak Ibu sekalian. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa orang baik pasti selamat. Perbuatan baik di dalam Yesus itu adalah manifestasi kita diselamatkan. Jadi kalau orang mengaku dia percaya kepada Yesus, tapi perbuatannya, ya Alkitab bilang dari buahnya kita tahu pohonnya. Kalau perbuatannya itu tidak baik, maka kepercayaan kepada Yesus boleh diberi tanda tanya yang besar, ya. Yang Alkitab katakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu diselamatkan. Dalam kitab Roma pasal 3 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Cornelius memang bukan orang yang jahat. Dia orang yang baik. Tetapi orang yang baik tetap membutuhkan Yesus. Sekali lagi, orang yang baik tanpa Yesus pasti binasa. Orang yang baik tetap membutuhkan Yesus. Karena keselamatan bukan soal seberapa baiknya kita, tapi siapa yang kita percayai. Dan sekali lagi, hanya di dalam Yesus ada keselamatan yang sejati. Nah, renungan hari ini saya beri judul Tembok Roboh dan Jalan Itu Terbuka. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita tidak sadar bahwa yang menghalangi berkat Tuhan itu bukanlah keadaan, tapi cara kita melihat orang lain dan cara kita merespon suara Tuhan. Kisah Petrus dan Cornelius itu bukan sekedar cerita tentang seorang perwira Romawi yang bertobat. Ini adalah kisah tentang tembok yang runtuh, tembok prasangka, tembok budaya, tembok cara berpikir yang tidak alkitabiah, ya. Mari kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 dan ayat 35. Di layar sudah nampak.
Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita belajar bahwa Tuhan itu tidak memandang muka. Yuk bersama saya ucapkan, Tuhan itu tidak memandang muka. Ya, Petrus seorang Yahudi. Selama ini dia hidup dengan pemahaman bahwa orang-orang Yahudi bangsanya lah yang paling dekat dengan Tuhan. Tetapi di rumah Cornelius, Tuhan itu menghancurkan cara berpikir daripada Petrus itu. Ternyata Tuhan itu tidak melihat suku, Tuhan itu tidak melihat ras, Tuhan tidak melihat status seseorang, dan Tuhan juga tidak melihat latar belakang seseorang. Yang dilihat oleh Tuhan adalah hatinya. Bersama saya ucapkan hatinya. 2, 3, hatinya. Ya. Ada seorang hamba Tuhan berkata, Tuhan tidak melihat siapa kamu di mata manusia, tetapi siapa kamu di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, terkadang kita lebih mudah untuk menghargai orang yang sukses, yang punya jabatan, yang tanda petik kelihatan rohani. Tapi kita bisa seringkali meremehkan orang yang sederhana, orang baru di gereja, atau orang yang latar belakangnya tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya, ada orang baru datang ke gereja, penampilannya biasa saja, mungkin dia tidak fasih bicara, dan tidak terlihat rohani. Kemudian kita akan menjadi cuek. Padahal bisa saja orang ini datang ke gereja karena hatinya haus dan lapar akan Tuhan lebih daripada kita. Ya, satu hari di sebuah gereja ada seorang bapak yang baru datang untuk pertama kalinya. Penampilannya sederhana sekali, dia masuk ke gereja, dan para asyir menyambutnya dengan ogah-ogahan, dan bapak itu duduk sendirian ya di sebuah pojok, dan kemudian orang-orang mulai melirik, siapa ya orang ini? Kayaknya bukan orang gereja. Jangan-jangan dia orang yang sedang nyasar ke gereja. Dan tidak ada orang yang datang untuk menyapa bapak itu. Ya. Sementara beberapa waktu kemudian ada seorang yang masuk ke gereja. Ya. Dia berpakaian rapi, bahkan pakai jas, sepatunya mengkilap, bau parfumnya wangi. Woi, langsung disambut oleh para asyir dan jemaat yang lain. Selamat datang Pak, selamat datang, silakan duduk di depan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan waktu kebaktian mau segera dimulai, maka gembalanya naik ke mimbar lalu berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Dia adalah seorang donatur besar yang akan membantu untuk membeli gedung gereja yang sedang kita pakai ini. Wah, rupanya ini gereja masih sewa ya. Semua orang matanya langsung tertuju kepada siapa? Kepada orang yang pakai jas ya. Ternyata bukan dia Bapak Ibu sekalian yang disuruh berdiri oleh gembalanya, tapi orang yang berpakaian sederhana ya. Gembalanya berkata, dan Bapak itu
sekarang ada di tengah-tengah kita dan dia duduk di pojokan itu. Silakan Bapak untuk bangkit berdiri dan orang-orang menjadi kaget. Ya, kadang kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian, kita menghormati orang berdasarkan penampilan, posisi atau apa yang kita lihat. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak melihat sepatu kita bermerek atau tidak, mengkilat atau tidak. Tuhan tidak melihat kita duduk di mana di gereja, di depan, di belakang, di kiri atau di kanan. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati. Ya. Dan bisa jadi Bapak Ibu sekalian yang kita anggap biasa saja, justru dia adalah orang yang luar biasa di mata Tuhan. Itulah sebabnya Petrus berkata, aku baru ngerti sekarang. Ternyata Tuhan tidak memandang muka. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu sekalian, belajar melihat orang dengan kacamata Tuhan. Sekali lagi, belajar melihat orang dengan kacamata Tuhan, bukan kacamata manusia. Yang kedua, mari kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-28. Petrus berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang itu najis atau tidak tahir. Ya. Yang kedua, kita belajar dari kisah Cornelius dengan Rasul Petrus itu, bahwa yang namanya prasangka harus dihancurkan. Bersama saya ucapkan, prasangka harus dihancurkan. 2, 3, prasangka harus dihancurkan. Ya, Rasul Petrus itu mendapat penglihatan Bapak Ibu sekalian tentang makanan yang haram. Ya, nah, penglihatan itu bukan soal makanan, tetapi soal manusia. Tuhan sedang berkata kepada Rasul Petrus, jangan lagi menganggap orang lain tidak layak. Ya, nah, salah satu hal yang paling berbahaya dalam kehidupan rohani ini, Bapak Ibu sekalian, adalah prasangka. Ya, bersama saya ucapkan prasangka. 2, 3, prasangka. Prasangka itu membuat kita menutup pintu bagi orang-orang yang justru ingin Tuhan selamatkan. Kita ingat kisah yang sangat terkenal tentang Mahatma Gandhi. Waktu dia datang ke gereja, aduh sayang sekali. Orang yang menyambutnya itu berprasangka dan rasis kepada Mahatma Gandhi. Akhirnya Mahatma Gandhi tidak menjadi orang percaya. Mahatma Gandhi berkata, aku suka dengan Yesus itu, aku suka dengan pengajarannya, tapi aku tidak suka dengan orang-orang Kristen, tidak suka dengan pengikut Kristus yang rasis itu. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, ya, seringkali kita berkata dalam hati, orang itu terlalu duniawi, orang itu jauh dari Tuhan, orang itu tidak mungkin berubah. Tanpa sadar kita sudah menghakimi dan menutup pintu bagi mereka. Ya, padahal mungkin itu adalah Cornelius berikutnya yang Tuhan siapkan. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, hancurkan label dalam pemikiran kita. Jangan batasi siapa yang bisa dipakai oleh Tuhan dan siapa yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Ya, hari ini kita sudah belajar 2 hal daripada kisah Cornelius dengan Rasul Petrus ini. Yang pertama,
kita belajar bahwa Tuhan itu tidak memandang muka. Yang kedua, bahwa kita harus menghancurkan prasangka Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam pikiran kita. Kita harus kembali kepada Bible. Dan saya percaya seperti tema bulan Maret ini, yaitu semangat membawa jiwa. Kalau sudah kita melakukan dua hal ini, akan banyak jiwa-jiwa yang akan dibawa kepada Tuhan. Bahkan seperti apa yang saya sudah sampaikan hari ini, bahwa akan ada tembok-tembok yang akan dihancurkan, ya, tembok yang roboh dan jalan terbuka. Demikian juga dalam hidup kita, kita akan mengalami banyak mujizat. Kalau cara pandang kita kepada orang lain memakai kacamata Tuhan, ya. Saya percaya tahun 2026 ini Tuhan akan memberkati kita lebih daripada waktu-waktu yang lampau. Dan saya percaya melalui kehidupan setiap kita akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan ini tentang Rasul Petrus dan perwira Italia itu, yaitu Cornelius. Biarlah boleh mengilhami setiap kami, sehingga kami tidak lagi berprasangka kepada orang yang lain. Dan biarlah kami menyadari sesadar-sadarnya, ya Aba, ya Bapa, bahwa Engkau tidak pernah memandang muka. Demikian juga setiap kami sekarang tidak mau memandang muka orang lain dengan rasis, dengan diskriminasi Tuhan, dengan kacamata dunia. Tapi kami mau memakai kacamata Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu beberapa menit untuk kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.